kali ini saya ingin menampilkan mengenai mind mapping, akuntabilitas yang baru saja kami pelajari dari modul agenda 2. Nah, pada gambar ini saya ada membagi beberapa poin untuk akuntabilitas. Yang pertama itu adalah konsep akuntabilitas. Nah, di konsep akuntabilitas ini saya memuat apa yang dimaksud dengan akuntabilitas atau definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nah, yang menjadi aspek-aspek dari konsep akuntabilitas adalah relationship, result oriented, require reporting, meaningless without consequence, dan yang terakhir itu improve performance. Lalu yang ketiga dari konsep akuntabilitas adalah pentingnya akuntabilitas. Di sini saya memuat pentingnya akuntabilitas ini ada 3, yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat dari konsep akuntabilitas adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Poin yang kedua dari akuntabilitas yaitu mengenai mekanisme akuntabilitas. Di sini juga saya membagi mekanisme akuntabilitas menjadi beberapa poin. Yang pertama itu adalah dimensi. Dimensinya adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas kebijakan. Lalu mengenai mekanisme, di sini saya memuat 3 mekanisme akuntabilitas, yaitu perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP. Yang ketiga itu mengenai lingkungan kerja. Nah, di sini ada memuat 9 nilai-nilai akuntabilitas dalam lingkungan kerja sebagai PNS yang akuntabel. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua transparansi, ketiga integritas, keempat tanggung jawab, kelima keadilan, keenam kepercayaan, ketujuh keseimbangan, kedelapan kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Yang terakhir dari mekanisme akuntabilitas, di sini saya memuat langkah-langkah dalam mekanisme akuntabilitas. Yang pertama adalah tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan monitoring. Yang keempat, memberikan laporan secara lengkap. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil. Dan kita masuk pada poin yang ketiga dalam akuntabilitas, yaitu mengenai akuntabilitas dalam konsep. Di sini saya memuat beberapa poin. Yang pertama itu adalah transparansi dan akses informasi. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, di mana ini harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, dapat dibandingkan. Lalu yang ketiga adalah penggunaan sumber daya milik negara. Di sini penggunaan sumber daya milik negara itu harus sesuai prosedur yang berlaku. Lalu kita sebagai ASN juga bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, kita harus mampu melakukan pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Yang keempat itu adalah praktek kecurangan. Di sini saya memuat ada 3 hal yang bisa membuka peluang praktek kecurangan. Itu yang pertama itu adalah adanya peluang, lalu yang kedua adanya tekanan, lalu yang ketiga itu adanya rasionalisasi. Nah, yang keempat ini adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini dibagi menjadi 2, yaitu konflik keuangan dan non-keuangan. Terakhir, yang ingin saya jabarkan dalam akuntabilitas adalah menjadi PNS yang akuntabel. Di sini saya membagi menjadi 2, yaitu perilaku PNS yang akuntabel dan prinsip ASN. Perilaku PNS yang akuntabel itu harus sesuai dengan kode etik. Lalu perilakunya terkait dengan transparansi, perilaku yang tidak curang dan tidak koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilakunya itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Kemudian yang terakhir itu adalah prinsip ASN. Nah, di prinsip ASN ini adalah memuat nilai-nilai dasar dari ASN, kode etik dan perilaku, komitmen serta tanggung jawab,
jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, serta yang terakhir adalah profesionalitas jabatan.